Tung Tian, perkenalkan, nama saya Revania Aprilia dari Prodi J3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal dengan NIM 23283030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sembahyang Qingming atau sembahyang Cengbeng dalam agama Konghucu. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah sembahyang Qingming. Qingming Festival juga dikenal sebagai Festival Sembahyang Kubur atau Festival Kematian. Sembahyang Qingming adalah salah satu perayaan tradisional yang terpenting dalam budaya Tionghoa. Festival ini dirayakan untuk menghormati leluhur dan mengunjungi makam mereka. Sejarah sembahyang Qingming dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno Tiongkok dan memiliki akar yang mendalam dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Asal-usul Qingming Festival berkaitan dengan tradisi leluhur dalam agama Konghucu. Menurut catatan sejarah, Qingming Festival berasal dari dinasti Zhou pada abad ke-11 hingga abad ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok kuno. Pada masa itu, ritual pemakaman sangat penting dan diyakini bahwa merawat makam leluhur adalah cara untuk menghormati mereka dan merupakan keberkahan dari para leluhur. Qingming memiliki arti terang dan cerah. Hari Qingming ialah hari suci untuk berziarah dan melaksanakan sembahyang di makam para leluhur. Maka disebut sebagai hari sembahyang kubur. Ada 3 saat penting untuk bersujud menyatakan bakti kepada leluhur, yakni hari Qingming, hari Chungyan atau Uyen, dan hari menjelang tahun baru atau Xincha atau Xinsheng. Khusus hari Qingming, upacara dilaksanakan di makam atau di Chungtian atau Chungting. Berhubung kebiasaan umat Konghucu pada zaman kuno memakamkan jenazah di makam yang biasanya jauh dari rumah, maka sembahyang Qingming biasanya mempunyai cuaca yang baik, dihayati sebagai hari suci yang paling baik untuk berziarah dan bersembahyang ke makam leluhur. Sembahyang Qingming atau biasa disebut dengan sembahyang Cengbeng juga merupakan sembahyang wajib yang dilakukan oleh umat beragama Konghucu. Karena sembahyang Cengbeng merupakan perilaku bakti kepada leluhur yang telah meninggal dunia. Biasanya pada sembahyang Cengbeng dilakukan setiap 1 tahun sekali dan wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, saya akan membahas tentang skema altar sembahyang leluhur di rumah. Yang pertama, kita akan taruh foto leluhur yang biasa disebut Xiangbu. Lalu kita kasih teh, arak, Xiao Liao. Kemudian kita akan menaruhkan sesaji seperti nasi, sayuran, buah-buahan, serta kue-kuean. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kertas bongchua. Kertas bongchua adalah kertas khusus untuk digunakan dalam tradisi penghormatan leluhur di Cina, terutama selama festival Qingming. Kertas bongchua ini memiliki peran penting dalam upacara penghormatan leluhur, yang dimana dipercaya bahwa benda-benda di dunia maya yang dibuat dari kertas tersebut akan menjadi nyata di alam baka dan dapat dinikmati oleh para leluhur yang telah meninggal, serta dapat dijadikan sebagai simbol makam tersebut telah dikunjungi dan disembayangi oleh keluarga leluhur. Yang keempat, saya akan membahas tentang perlengkapan sembahyang di kuburan.
Biasanya umat Konghucu bersembahyang di kuburan akan membawa 6 barang, yaitu yang pertama ada dupa yang digunakan untuk sembahyang. Yang kedua ada lilin yang digunakan sebagai simbol dan digunakan untuk menyalakan dupa. Yang ketiga kita akan membawa kembang yang digunakan untuk menghias makam dan sebagai simbol makam tersebut telah dikunjungi. Yang keempat yaitu ada bongco atau kertas picis yang digunakan sebagai simbol karena makam sudah disembahyangi dan dikunjungi oleh para keluarga. Yang kelima ada kertas kocwa serta baju dan sepatu yang digunakan sebagai simbol bakti untuk mengirimkan uang dan pakaian kepada leluhur. Yang terakhir, yang keenam ada kertas kimchwa yang digunakan sebagai kertas untuk pengampunan dosa. Sembahyang Qingming merupakan kewajiban berziarah ke makam leluhur pada hari Qingming sudah mempunyai sejarah yang tua. Sudah dilakukan oleh umat Luqiao jauh sebelum lahir Nabi Gongzhe. Hal ini terbukti adanya satu peristiwa yang terjadi kira-kira seabad sebelum lahirnya Nabi Gongzhe yang dihubungkan dengan saat Qingming yang diperingati sebagai hari raya makam dingin atau Hanqi. Selain memiliki nama Festival Qingming, festival ini dikenal dengan nama lain loh, seperti festival yang disebut dengan Festival Qingming, Hari Semua Arwah, Festival Ziarah Kuburan, Festival Bersih Terang, Hari Menyapu Kuburan, dan hari diperingati musim semi. Berikut adalah foto sembahyang di makam. Sembahyang Qingming untuk masyarakat Tionghoa, perayaan ini mereka lakukan untuk memperingati dan menghormati nenek moyang mereka yang telah meninggal. Upacara ini dianggap krusial oleh kebanyakan orang Tionghoa. Bahkan beberapa masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia juga masih melakukan acara sembahyang ini. Berikut dokumentasi saya saat melakukan sembahyang Qingming. Yaitu yang pertama saya sembahyang di kuburan kakek dan nenek saya. Sembahyang Qingming, selain sembahyang Qingming bisa dilakukan di makam atau kuburan, sembahyang Qingming juga bisa dilakukan di laut atau pantai. Tujuannya untuk memperingati sembahyang leluhur yang telah meninggal dunia, yaitu dengan cara sembahyang menghadap ke laut serta memberikan taburan bunga ke air laut. Demikian penjelasan saya mengenai sembahyang Qingming atau Qingming. Sebelumnya, Wei Tetung Tien.